Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tuhida al-maitu qabran kanat as-salati inda ras wa kana siyamihi an yaminihi wa kana zakati yasari wa kana fi'lu khairati min sadaqati wasilatil wal ma'ruf wal ihsani illa nasi inda rizqati fa yuta min kibari rasi fatakunu salata ma kibari mawqo. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah salat subuh yang berbahagia, kita pada subuh ini 1 Muharram kita hijrah. Yang tadinya kita sholat sendirian, insyaallah kita sama-sama sholat berjamaah supaya dapat 27 derajat. Pilih mana uang 1 juta sedang 27 juta, ya pilih 27 juta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah sholat subuh, hadis yang saya bacakan tadi adalah manfaat amal soleh. Amal solehnya itu apa? Dalam hadis itu dijelaskan, idza tuhilal maitu qabran, jika mayit itu dimasukkan dalam kubur, dan tuhilal itu dimasukkan. Karena di sholatu inda rosi, sholat berada di dekat kepala. Pada saat dikuburkannya mayit, kalau kita rajin sholat, itu dia perisai di kepala. Nah, di hadis lain dikatakan, barang siapa meninggalkan sholat dan tidak mau memahami Al-Quran, dipukul bagian kepalanya. Makanya kalau kita sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Nanti gunanya adalah untuk dunia, untuk di alam barzakh dan di akhirat. Alam barzakh itu alam kubur. Jadi jangan dikira bahwa Allah itu sholat untuk diri kita sendiri. Kemudian ayat selanjutnya, wa kana siyamu an yaminihi, puasa di kepala ya. Kemudian kalau puasa itu diletakkan di mana? Di sebelah kanan. Hadis yang Bukhari sahih. Wa kana zakatu an yashari, dan dia zakat taruh di sebelah kiri. Karena datangnya siksa kubur itu dari kepala, dari kanan, dari kiri, dari kaki. Nah, itulah gunanya kita amal soleh, manfaat amal soleh. Wa kana fi'lu khairati minas sadaqati wal silati wal ma'ruf wal ihsani ila nasi inda Islam. Apa itu? Dan amal soleh berupa sedekah, silaturahmi, serta berbuat baik yang lain kepada manusia berada di dekat kedua kaki. Karena sisa kubur itu datangnya tiba-tiba. Pada saat kita akan dicabut kubur, perisainya adalah amal soleh. Itu makna yang dimaknai bahwa teman kita itu adalah amal soleh dan atau amal buruk. Jadi dianggap sholat ini hanya membuat kita capek, enggak, untuk persiapan kita pada saat nanti dikubur, itu manfaat amal soleh. Jadi untuk diri kita sendiri itu perisai. Fayatu min kibari rosihi fatakulu sholatu ma kibari madhur. Jika ajab datang dari arah kepala, sholat berkata, di arahku tidak bisa masuk.
Jadi selama ini kalau sholat itu dianggap kewajiban, dirubah. Sholat itu kebutuhan kita sendiri. Seperti kita kalau kebutuhan jasmani, kalau nggak makan kita lapar. Kalau nggak sholat, nanti pada saatnya dikubur kita disiksa dengan atas perbuatan yang tidak sholat. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan ini untuk diri saya sendiri dan mengingat untuk saya sendiri. Dan kalaupun poros sederek bisa ikut memahami hadis ini yang saya sampaikan, jika ada kebenarannya dari Allah dan jika ada kesalahan dari saya sendiri. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.